Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya ada di sini, nampak sekali saya merasa tua. Jadi ada Mas Abrang, ada Mas Ferry, ya saya paling tua. Jadi kalau saya cerita itu, mungkin adik-adik ini udah enggak, ini tahun 80 itu kan belum lahir kan. Nah, itu. Ini belum jadi. Tapi intinya begini, ketika tahun 88 saya diadili, ya, itu Cak Nun itu menjadi namanya saksi adecat, ini saksi yang meringankan. Cak Nun bilang, mestinya bukan Isti Nugroho ini yang ditangkap, tetapi saya, kata Cak Nun. Karena apa yang dikatakan Isti itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ya itu tadi, jadi amar putusan hakim itu mengatakan begini, saudara terdakwa secara sah dan meyakinkan mengadakan diskusi lebih dari 5 orang tidak izin. Nah itu. Nah, jadi ya, coba Anda bisa Pak, ya gitu lah. 24 tahun masih nah, itu. Jadi saya dulu, jadi saya divonis 8 tahun. Seluruh dakwaan itu gugur semua, hanya satu, bahwa saya terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan diskusi di rumah maupun di gedung lebih dari 5 orang tanpa izin. Nah itu, Anda bisa bayangin kan, hanya kita 10 orang aja digerebek dulu. Dan itu yang gerebek bukan polisi, tentara. Kalau polisi dulu kita nggak ada takutnya kita. Tapi tentara yang gerbek gitu. Jadi dulu polisi nggak ada perannya, gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jadi dulu itu kalau kita mengkritik penguasa, itu pasti kita nggak sederhana gitu loh. Misalnya kayak sekarang Mas Ferry atau yang lain-lain itu melakukan kritik itu, kalau dulu sudah masuk bui gitu. Kalau saya itu hanya diskusi di penjara di Nusa Kambangan. Bayangin nggak itu? Diskusi loh itu. Anda bisa berimajinasi nggak kira-kira gimana? Diskusi dibawa ke Nusa Kambangan. Jadi dulu dari Jogja itu ada 3 orang, dari Bandung itu ITB ada 6 orang. Ya kami ketemu di sana di Nusa Kambangan. Nah itu, bayangkan itu diskusi sampai Nusa Kambangan nih. Kalau mungkin adik-adik ini nggak bisa mikir gitu loh, gimana itu? Jadi kalau Anda berkumpul lebih dari 5 orang tidak izin ke RT RW atau kelurahan, tangkap Anda. Nah, artinya apa? Anda harus menghargai, menghormati dan menghayati arti kebebasan. Jadi kebebasan yang seperti sekarang ini tidak datang dari langit. Reformasi itu banyak sekali korbannya gitu. Jadi kalau tidak ada reformasi, tidak mungkin ada forum-forum seperti ini. Enggak mungkin. Nah itu loh, itu maksud saya itu. Nah kalau dulu itu, yang penting itu kalau dulu ya tahun 80-an atau 90-an itu yang penting berani. Jadi pinter, mahasiswa, titel orang itu nggak penting. Sing penting wani porang. Wani porang ngadepi kekuasaan yang otoriter itu yang pertama. Nah, kita karena direpresi oleh pemerintah dengan banyak sekali aturan-aturan, sampai aturannya itu lebih dari 5 orang tidak izin itu ditangkap itu, kita melakukan perlawanan supaya di negara ini, di masyarakat ini terjadi kebebasan. Kita bebas berkumpul, kita bebas berbicara, bahkan kita bebas mengkritik penguasa. Itu. Nah, jadi perjuangan saya dan kawan-kawan pada waktu itu, pada tahun 80-an itu, yang penting
negara ini demokratis dulu. Yang penting negara ini bebas dulu. Ah itulah. Nah, tapi ternyata setelah reformasi ada demokrasi, ada kebebasan. Ternyata Indonesia juga nggak maju-maju amat gitu. Itu soalnya. Ternyata setelah ada reformasi itu korupsinya menjadi-jadi gitu. Nah, kalau 10 tahun terakhir ini Jokowi menggunakan apa yang disebut dengan kompetitif otoritarian. Jadi dia seolah-olah demokratis tapi kepada kompetitornya dia otoriter gitu. Masalah-masalah korupsi yang dulu menjadi kubunya dilindungi itu kita sudah tahulah dari YouTube atau dari televisi ya. Tapi intinya itu. Nah, jadi kalau sekarang ini era keberanian itu sudah nggak dibutuhkan. Sekarang ini yang dibutuhkan riset, penalaran dan sebagainya. Jadi keberanian tidak lagi dielu-elukan gitu. Kita dulu kalau berani teriak revolusi itu langsung habis kamu. Orang tua kamu nggak ngenali kamu gitu. Ya kan? Gitu loh. Jadi tinggal nama. Karena banyak teman-teman saya yang hilang ya, yang dulu saya ceramah di UII itu dengan tukul itu, begitu kita keluar dari UII saya ditangkap lagi karena saya bebas bersyarat, belum bebas murni, tukul dijebleskan ke dak palanya itu. Jadi kami berdua ini dikejar sama Intel, dijebleskan ke dak itu, di dashboardnya mobil itu loh. Nah, jadi bayangkan tuh risikonya itu loh. Itu diskusi loh. Diskusi hanya nggak sampai banyak kayak gini ya, dor. Gitu. Ini masuk kodim semua. Masuk kodim ditanya belum saya menjawab, buk. Jadi itu backgroundnya. Nah, jadi dulu saya berani juga karena Cak Nun gitu loh. Karena baca buku-bukunya, artinya sehari-hari kan saya hidup dengan Cak Nun dulu di Jakarta atau di Jogja itu. Setelah saya keluar dari penjara saya juga tinggal sama Cak Nun gitu, di Tebet sama Mujib itu. Majid ya. Nah, jadi saya inilah. Jadi bagaimana artinya Cak Nun paling bisa memformulasikan lah keadaan Indonesia ini. Baik tahun 70-an, 80-an, 90-an, bahkan setelah reformasi Cak Nun terus nggak ada lelahnya gitu loh. Nah, saya kira negara ini sebenarnya sangat berutang pada Cak Nun. Masyarakat juga. Karena Cak Nun tidak ada lelah-lelahnya itu, perjuangannya itu sudah nggak bisa dinilai lah kalau dibandingkan Jokowi itu apa gitu, kan? Kalau Cak Nun bilang kalian itu apa yang kalian pertaruhkan itu, gitu loh. Kan Cak Nun sering bilang begitu kan. Kok kalian sekarang sewenang-wenang gitu loh. Nah itu kayak gitu. Jadi adik-adik ini sekarang menghadapi masalah yang lebih kompleks dari yang saya hadapi dulu. Kalau dulu orang politik itu hanya 5.000 dulu. Tidak banyak variabelnya. Kalau sekarang variabelnya itu mungkin 50 juta. Dulu udah rumit gitu loh. Kalau kita mau perbaiki dari mana ini kita mau perbaiki itu sangat sulit sekarang. Tapi yang jelas itu Anda menghadapi tantangan yang pertama adalah COVID itu. COVID itu juga belum berhenti kan. Dan juga AI. Nah, jadi sekarang ini sudah ada 3 jenis gitu. Jadi ada jenis manusia yang seperti kita ini. Jadi
jenis. Yang kedua adalah robot itu yang dibikin oleh AI itu. Yang ketiga manusia yang sudah ditaruh chip gitu loh. Jadi manusia yang sudah ditaruh otaknya itu otak AI itu. Nah, jadi kalau Anda menghadapi tahun 2045 itu Anda sudah mungkin kehidupan udah nggak seperti inilah. Gitu. Karena sekarang dengan fenomena AI itu sudah merubah sekali kehidupan gitu. Nah, saya kira itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya rencana. Jadi ini rencana Mas ya, rencana kami mengkritisi pemerintah ini yang akan kita pentaskan itu adalah jongos namanya, jongos. The jongos. Nah, jadi naskah ini berawal dari kata-kata di luar oligarki kita adalah korban. Gitu. Kalau Simon itu menulis puisi judulnya menjadi jongos saja tidak layak. Jadi kita ini ya sekolah lulus S1 ya. Ngelamar pekerjaan nggak ada yang nerima, hanya untuk menjadi jongos loh. Bayangin tuh, untuk menjadi buruh, untuk menjadi ini, yang jongos-jongos itu aja kita nggak diterima gitu. Karena apa? Karena tidak ada pemerataan. Yang menguasai hanya segelintir orang, sementara kita adalah ribuan ini. Nah dari tesis bahwa di luar oligarki adalah korban, lalu terumuskan itu jadi naskah jongos itu. Nah itu yang menceritakan tentang hakim yang mengalami dilema. Dilema artinya bahwa dia sebagai hakim konstitusi dia juga ditekan gitu oleh kekuasaan. Dia juga sebetulnya jongos gitu loh. Jadi itu di dalam teater itu intinya itu ya kita tahu semua bahwa putusan MK dengan menggulkan Gibran itu nanti melanggar konstitusi lah intinya begitu. Tapi kan sebagian besar menerima gitu. Jadi ini memang sangat sulit ya. Artinya sangat sulit itu masyarakat umum itu menerima itu gitu loh. Artinya menerima sesuatu yang melanggar etika, yang tidak bermoral itu juga sebenarnya dilematis gitu loh. Mestinya kita ini tidak terima dengan itu, tapi ya nggak terjadi gitu loh. Kalau di media sosial itu seolah-olah besok pagi ada revolusi gitu, karena wah tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi sekarang ini kata-kata itu sudah terlalu banyak gitu, tapi perbuatan sangat sedikit itu. Dan kita tidak biasa mengorganisir gitu. Jadi ini semua menjadi cair gitu loh. Nah, terus kemudian sekarang hanya kesadaran kita masing-masing gitu. Kita harus berdialog dengan diri sendiri bahwa apakah masih perlu revolusi, masih perlu perubahan yang besar dan sebagainya itu akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi banyak adik-adik juga yang kayak misalnya anak saya itu mengatakan saya ingin menjadi bagian dari kapitalisme gitu. Saya ingin menikmati reformasi ini dulu dengan kuliner, dengan gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Tapi padahal dia juga nggak mampu untuk menikmati itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi problem yang tidak selesai-selesai. Dan kayak orang saya yang usianya sudah hampir 64 tahun, kalau disuruh lari-lari lagi, itu nafasnya sudah nggak kuat. Makanya kalau menurut Toto, ya kita sekarang hanya katakanlah ya menulis dan
berteater lah. Walaupun seni itu tidak bisa mendominasi kebobrokan di dalam tatanan negara atau masyarakat, tetapi paling tidak dengan seni itu kita bisa berbuat sesuatu untuk kesadaran atau penyadaran. Saya kira itu. Terima kasih.